Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Imelda Barus, SEMM dengan NIDN 0312037006 sebagai dosen tetap pada program studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa yang saat ini mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia 2 pada mahasiswa di semester 5 dengan kode mata kuliah 314115073 dan bobot 3 SKS. Di mana perkuliahan ini dilakukan 16 kali pertemuan, dengan pertemuan ke-8 dilaksanakan UTS, ujian tengah semester. Dan pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai seluruh materi perkuliahan. Metode pembelajaran melalui penjelasan, diskusi, tanya jawab, dan berinteraktif dua arah dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya dilakukan penilaian dengan mengevaluasi belajar mahasiswa melalui tugas-tugas mandiri, tugas-tugas kelompok, dan presentasi. Kegiatan perkuliahan dilakukan secara tatap muka di kelas maupun secara daring. Dengan komponen penilaian yaitu kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Sehingga total keseluruhan bobot penilaian mencapai 100%. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah CPMK, diharapkan mahasiswa mampu mengkaji berbagai konsep sumber daya manusia dan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana mahasiswa mampu menerapkan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Melalui mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, dengan materi motivasi dan prestasi kerja di pertemuan ke-6 dan menjelaskan konsep teori motivasi, tujuan motivasi, jenis-jenis motivasi, strategi meningkatkan motivasi kerja. Faktor-faktor mempengaruhi prestasi kerja, hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja, dan solusi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Berikut video pembelajaran motivasi dan prestasi kerja pada pertemuan ke-6. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat? So pasti semangat ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mulai masuk pembahasan. Tapi sebelumnya saya mau nanya, ini hadir semua? Hadir ya? Iya. Alhamdulillah hadir semua. Baik, kita akan masuk pembahasan ya. Kita akan mulai masuk dalam pembahasan motivasi dan prestasi kerja. Ya, dalam pembahasan ini ya disesuaikan dengan RPS dengan pembahasan di pertemuan ke-6. Ya. Kemarin di minggu pertemuan ke-5 ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah ya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Dengan hal ini kita masuk ke pembahasan tentang motivasi dan prestasi kerja. Sangat menarik nggak judulnya? Menarik ya? Iya, menarik sekali. Tentu saja ya. Nah, sebelum kita masuk di sini, saya mau menjelaskan bahwa konsep teori motivasi, nih ya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Lalu menjelaskan hubungan antara motivasi dan prestasi kerja. Dan terakhir memberikan solusi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Ya, jika kita berbicara tentang motivasi, ya, tentang motivasi, siapa yang tahu apa itu motivasi? Apa sih yang sekarang ada di benak kalian tentang motivasi? Oke, Intan? Motivasi itu yang kita penggerak ataupun dorongan yang berasal dari manusia yang dari dalam diri sendiri atau dari luar untuk bertindak melakukan sesuatu demi tujuannya, mencapai tujuannya. Iya, sangat betul sekali bahwa motivasi itu adalah sebagai pendorong, penggerak, ya.
Kalau sebagai pendorong itu berarti ada gerakan, betul? Ya, ada gerakan dan penguatan. Ini dikatakan motivasi. Tapi pertanyaan motivasi itu ada dari mana saja? Bisa dari dalam diri kita, bisa dari luar, ya. Nah, oleh karena itu motivasi ini sangat-sangat penting sekali. Baik ada di dalam perusahaan, ya, baik di dalam ruang kerja, baik di peluang untuk kita sebagai sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, ya, khususnya ini sangat penting sekali, ya. Karena tanpa motivasi mungkin kita tidak bisa untuk lebih artinya kita kalau tanpa motivasi kita tidak bisa berdiri dengan diri kita sendiri, betul? Ya, ya ini yang dikatakan motivasi. Baik, kita akan menjelaskan apa saja motivasi itu. Kita lihat, ya, motif berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang artinya dorongan atau yang menggerakkan. Ya, jadi dalam hal ini setiap manusia memiliki suatu kebutuhan. Dengan memiliki suatu kebutuhan berbeda-beda. Dengan memiliki suatu kebutuhan berbeda tentu saja ada motivasi. Motivasi yang berbeda juga tidak? Ya, betul kan? Motivasi kamu dengan dia sama tidak? Berbeda. Ya, jadi setiap manusia memiliki motivasi yang berbeda-beda, ya. Nah, oleh karena itu motivasi ini merupakan satu kekuatan, ya, kekuatan yang ada di dalam diri kita. Ya, baik, kita lanjutkan lagi bahwa menurut Mariholt motivasi itu merupakan apa? Nah, dia mengatakan di sini bahwa motivasi itu merupakan sebagai pendorong perilaku. Nah, ini dia. Jika kita berbicara perilaku, tentu saja kita berbicara dengan apa? Diri, karakter ataupun sifat, ya. Ini yang dikatakan dengan perilaku. Ya, ini yang bisa mengubah baik pola pikir kita, mengubah perilaku kita sebagai individu, sebagai manusia. Paham ya? Oke. Baik, di sini juga menurut Webster adalah bahwa di sini dikatakan di sini pemberian atau penimbulan motif. Nah, kalau kita berbicara motif, apa itu motif? Siapa yang tahu? Motif kamu dengan orang lain pasti berbeda kan? Beda. Ya. Kalau kamu baik kepada orang, berarti kamu punya motif. Kalau kamu berbuat jahat kepada orang, berarti kamu punya motif. Inilah suatu kebutuhan, ya. Kebutuhan diinginkan oleh setiap manusia, ya. Tentu saja berbeda-beda, ya. Jadi inilah dikatakan apabila kita bicara motivasi kerja, ini mengatakan bahwa menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Tentu saja motivasi kerja ini adalah suatu semangat, ya. Jadi artinya satu kegairahan, ya, kegairahan yang dimiliki seorang karyawan, ya, yang dimiliki oleh seorang pegawai, ya, dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi didorong oleh karena ada motivasi, ya. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Ya, ini menurut Rifai, motivasi kerja adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang pengaruh individu, ya. Nah, jadi sah saja, ya. Rifai mengatakan bahwa motivasi kerja ini adalah dapat mengubah dari sikap dan nilai-nilai. Ya, ini sangat besar pengaruhnya terhadap individu, ya. Baik. Jadi motivasi kerja adalah dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka yang melakukan dalam mencapai suatu tujuan. Karena setiap manusia itu memiliki tujuan. Betul? Iya, tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Ya. Nah, kalau kita berbicara individu, tujuan hidup kita manusia salah satunya apa? Kamu tujuan hidupnya seperti apa? Coba saya tanya. Apa tujuan hidup kamu? Paham? Coba. Siapa yang tahu? Apa sih tujuan hidup kamu? Hah? Misalnya tujuan hidup kamu, bahwa kamu misalnya ingin jadi orang sukses. Ya kan? Ya. Ingin membahagiakan orang tua. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, apa hubungannya dengan teori motivasi? Nah, dalam hal ini, ya, teori motivasi memiliki hubungan, kaitan, ya. Terutama ini teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Ini sering ya. Ya, ini sering kita lihat bahwa Abraham Maslow ini yang dikatakan
kebutuhan piramida ya, secara hierarki ya. Nah, ini kebutuhan. Nah, kita boleh lihat bahwa di sini adalah kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar dari si Abraham Maslow ini? Kebutuhan apa? Memenuhi kebutuhan psikologi. Ya, kebutuhan psikologi. Ya, kira-kira apa itu kebutuhan psikologi? Kebutuhan psikologi? Kebutuhan dasar. Kebutuhan paling bawah. Seperti apa? Ya, rumah, ya kan? Ya, ya, memenuhi secara kebutuhan yang dasar, ya, pakaian dan lain sebagainya. Ini, ya, yang dikatakan kebutuhan hierarki menurut Abraham Maslow. Ya, tentu saja kebutuhan mendasar harus dipenuhi. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tentu saja kebutuhan yang lain tidak akan terfokus, ya. Jadi apa sih kebutuhan yang kedua? Keamanan. Nah, ini keamanan seperti apa sih ya? Berarti ada rasa aman. Rasa aman. Kalau kamu ingin contohnya, kalau kamu ingin rasa aman, berarti kamu ingin dilindungi, betul? Ya, rasa aman. Ya, rasa aman itu memang sangat besar sekali pengaruhnya. Ya, jadi artinya kamu merasa nyaman kalau kamu misalnya ke kampus, ya juga sangat penting sekali. Dimana rasa kebutuhan ini rasa ingin dicintai, betul? Rasa ingin disayang, dikasihi ya, dan lain sebagainya. Nah, ini rasa sosial ini selain itu di dalam misalnya di lingkungan pekerjaan, ya ada tim, ya, teamwork, ya. Nah, teamwork, ya ini juga termasuk juga rasa apa ya, kebutuhan sosial, penghargaan, ya. Penghargaan ini biasanya juga diberikan kepada orang-orang yang berprestasi, ya. Jadi yang memiliki prestasi kerja yang baik tentunya dikasih reward, ya, dikasih penghargaan. Siapa tahu tuh apa itu reward? Reward, ya, seperti apa? Bisa seperti hadiah? Hadiah, bonus? Bisa, ya, ya, dan lain sebagainya, ya, intensif dan sebagainya. Ini bisa dikatakan reward yang bisa memberikan motivasi ya terhadap ini penghargaan. Baik aktualisasi diri merupakan pengembangan diri, ya, pengakuan, ya, pengakuan, aktualisasi diri, ya. Di dalam perusahaan itu biasanya pengembangan diri itu misalnya jenjang karir, ya, jenjang karir misalnya dia dari posisi supervisor, ya, dia bisa menjadi posisi seorang manajer dan lain sebagainya, ya. Ini jadi ada pengakuan juga, ya, keberhasilannya juga, ya, keberhasilan si karyawan juga dapat diakui, ya. Nah, dikembangkan kembali jenjang karirnya, ya. Nah, baik, ini paham sampai di sini? Mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanya atau yang kurang jelas? Ada? Jelas? Jelas. Baik, jadi dilanjut ya. Baik, kita lihat lagi menurut teori Hegel motivation, ya, menurut Herzberg. Ya, Herzberg mengatakan ada faktor motivasi, faktor intrinsik. Ya, faktor intrinsik ini biasanya faktor yang dari dalam, ya, dari dalam diri seseorang, dalam diri manusia, ya. Dalam misalnya pencapaian, keberhasilan, apa sih keberhasilan seperti apa yang dia miliki? Ini ya. Jadi itu ada di dalam diri seseorang, ya. Lalu apa itu faktor intrinsik ini? Di luar, ya. Di luar, ya. Salah satunya contohnya misalnya gaji, ya. Ya, itu memotivasi dia untuk lebih, ya. Nah, jadi ada selain kondisi kerja, ada fasilitas, ya. Ada kebijakan perusahaan yang sesuai keinginan karyawan, ya, yang berpihak kepada karyawan, tentu saja, ya. Ini merupakan faktor-faktor intrinsik yang memotivator, ya, yang memotivator, ya. Ini dia, ya, menurut menurut Herzberg, ya. Ini teori menurut dia, ya. Jadi kita boleh lihat lagi ada teori menurut McLean, ya. Ini menurut McLean ini merupakan satu kebutuhan untuk apelasi, ya. Nih, menurut McLean ini dia mengatakan bahwa kebutuhan ini adalah suatu hasrat untuk bersahabat. Jadi artinya di dalam lingkungan kerja itu tentu saja ada keharmonisan, ya.
ya, keharmonisan antara atasan dan bawahan, bawahan dan atasan dan sejawat ya. Jadi ini juga sangat besar pengaruhnya juga ya akan prestasi kerja. Baik, kebutuhan dalam mencapai kesuksesan juga, ini juga kebutuhan dalam kekuasaan otoritas ya, ini juga dapat bisa membuat orang berperilaku dalam keadaan wajar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa saja sih tujuan motivasi kerja? Kita boleh lihat. Salah satu, meningkatkan moral dan kepuasan kerja ya. Moral meningkatkan kepuasan kerja karyawan ya. Apabila motivasi itu tercapai, tentu saja kepuasan kerja itu akan tercapai ya. Jadi kalau kita katakan kepuasan ini adalah biasanya ini berkorelasi dengan prestasi kerja ya. Lalu meningkatkan produktivitas kerja ya, meningkatkan produktivitas kerja, mempertahankan kestabilan karyawan ya. Lalu ada meningkatkan kedisiplinan karyawan ya, dan pengadaan karyawan ya. Mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja karyawan, dan terakhir meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Ya, ada yang mau ditanyakan dari tujuan motivasi kerja ini? Oke, baik. Jenis-jenis motivasi kerja. Ya, kita boleh ada jenis-jenis motivasi kerja, yaitu motivasi positif. Motivasi yang diberikan seorang manajer atau seorang atasan kepada bawahan. Ya, yang mau saya tanyakan, siapa yang bisa jawab? Mengapa seorang manajer itu harus memotivasi karyawannya, bawahannya? Apa sih tujuannya dia memotivasi karyawannya? Siapa yang tahu kira-kira? Agar apa? Merangsang karyawan bawahannya untuk apa? Diberikan hadiah ya. Nah ini dia ya, diberikan hadiah, merangsang untuk diberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi. Nah, jadi orang karyawannya itu berlomba-lomba kan? Iya dong, kalau dikasih rangsangan ya, dikasih reward, dikasih penghargaan dan lain sebagainya. Tentu saja ini membuat seorang karyawan itu bisa berprestasi, menunjukkan bahwa prestasi kerja yang lebih baik ya. Nah, lalu motivasi negatif juga ada ya. Motivasi yang diberikan seorang manajer kepada karyawan supaya ya di dalam hal ini dengan sungguh-sungguh dengan memberikan hukuman ya. Baik, kita lanjut lagi. Ya, apa itu prestasi kerja? Kita lanjut. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas. Kualitas dan berkuantitas ya. Ya, tentu saja kalau kita berbicara tentang kualitas tentu hasil ya. Hasil ya. Jadi di sini bahwa pencapaian tujuan perusahaan itu tercapai ya. Yang dikatakan bahwa prestasi kerja adalah kemampuan seseorang ya. Kemampuan seseorang untuk menghasilkan ya suatu pekerjaan, yaitu memiliki disebut sebagai orang yang berproduktif ya. Nih ya, sebagai orang berproduktif. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi prestasi kerja? Ada 2 faktor kemampuan ya. Ini faktor kemampuan juga sangat mendukung ya, di mana karyawan itu harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan. Nah ini ya, jadi karyawan itu ditempatkan kepada sesuai posisi dengan keahliannya ya. Jadi ditempatkan kepada sesuaikan dengan keahlian seseorang ya. Jadi ini dia prestasi, kita lihat lagi teknik pengukuran motivasi ya. Nah, ada teknik pengukuran motivasi, ini juga kemampuan untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin ya. Lalu persepsi tenaga kerja berubah dengan mengubah upaya dalam bekerja. Baik, ada indikator ya. Indikatornya satu ada kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan efektivitas kemandirian ya. Lalu kita lihat lagi, apa sih hubungan motivasi kerja dengan prestasi kerja? Ada tidak hubungannya? Ada? Ada, tentu saja ada ya. Nah, sangat-sangat berkorelasi kali ya, sangat signifikan dia hubungannya ya. Karena tanpa motivasi, tanpa kemampuan, ya maka prestasi kerja itu juga tidak bisa tercapai ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Intan. Apa hubungan motivasi dengan prestasi kerja? Ya, tentu saja ada hubungannya ya. Apabila motivasi semakin tinggi, maka prestasi kerja itu akan meningkat. Ya, motivasi tadi kita sudah bicara apa motivasi kerja tadi. Misal contohnya diberikan reward, ya, diberikan hadiah misalnya, ya. Nah, maka prestasi kerja itu makin meningkat, nggak? Makin meningkat kan? Ya, ini saja ya. Jadi tentu saja ini hubungannya sangat erat sekali, ya. Bentar, cukup? Oke, mungkin ada yang lain?
Kamu, Seng? Oh iya, Bu. Saya. Ya. Perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Ya, apa perbedaannya ya? Kalau motivasi intrinsik itu biasanya motivasi yang terdorong dari dalam diri kita sendiri ya. Tentu saja dalam diri kita itu termotivasi seperti apa ya. Nah, misalnya kalau dari luar, misalnya di dalam atau perusahaan itu adalah gaji ya. Nah, kalau gajinya baik, tentu saja kamu merasa semangat, ya kan? Nah, itu saja merasa semangat, terus kamu merasakan kalau dengan gaji yang baik itu kamu akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi, betul? Ya, ini itu arti dorongan dari luar dan dorongan dari dalam, ya. Jadi ini sangat penting sekali motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini, ya. Baik. Cukup sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, baik, kita akan akhiri pembahasan kita ini ya. Kita akan akhiri pembahasan kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Karena kita sudah mengadakan komunikasi secara dua arah. Ada feedbacknya kan? Ada. Ya, ada feedbacknya di antara saya dan kalian ya. Jadi itu selanjutnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Baik, terima kasih. Semoga pada hari ini pembahasan kita sangat bermanfaat. Salam sejahtera. Beli applause. Demikian video ini dibuat. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan banyak terima kasih.